Oke, serius. Hari ini kita akan melakukan konten yang sudah sangat lama sekali tidak kita lakukan, yaitu konten unboxing. Dan unboxingnya ini istimewa karena kita akan mengunboxing sebuah helm. Dan langsung aja, ini dia helmnya. Nggak kayak konten kreator lain, gue nggak punya meja di depan, meja gue di belakang malah. Cuman ya nggak apa-apa, tetap kelihatan ya kan. Kalau dari boxnya ini tulisannya gede banget, RSV, dan di desktop gue juga udah ada tulisan RSV, ya. Artinya ini adalah helm RSV. Hidup lagi capek-capeknya, tiba-tiba RSV Helmet ngirimin gue helm baru. Jadi ini adalah helm baru dari RSV Helmet, line up terbaru sekali, baru launching kemarin banget di Jakarta, dan nama helmnya adalah FFS 21. Yoi, di sini ada tulisannya ya, FFS 21 dengan tulisan RSV yang sangat besar sekali. Tapi sorry banget, ini boxnya udah penyok ya. Ini bukan penyok dari gua, tapi dari pengirimannya sih kayaknya. Tapi nggak apa-apa, helmnya harusnya masih aman di dalam. Nah, ini sebelum kita unboxing, kita lihat dulu boxnya ya. Boxnya ini menurut gua ini bagus, simple ya. Di sini kalian udah tahu isi helmnya kayak apa karena di sini udah ada informasinya, ukurannya, warnanya, dan segala macam di sini ada. Dan yang paling gue suka dari box ini adalah ini. Kita udah dikasih hint, kita udah dikasih petunjuk kalau bentuk helmnya seperti ini. Jadi kita udah dikasih foto siluet helmnya seperti apa. Jadi ini tuh yang bikin kita makin penasaran isinya kayak gimana. Ini gue suka banget kalau ada box helm yang ngasih lihat siluet helmnya seperti apa. Ini gue suka banget. Jadi kita bisa nebak-nebak ya bentuk helmnya seperti apa dan rasa fittingnya itu seperti apa, itu kita udah bisa nebak-nebak. Dan di sini kalian juga udah bisa lihat bentuk helmnya sudah pasti seperti ini. Kalau beda berarti salah. Ini ada peringatan di sini ya, caution. This helmet is only for daily driving use, not for race. Jadi ini cuman untuk daily driving aja, jadi buat daily doang, nggak buat balap. Tapi kalau misalnya dipakai untuk track day, kayaknya sih masih nggak apa-apa ya teman. Kalau buat balap beneran tidak disarankan. Jadi kalau misalnya kalian pakai buat balap beneran, kalau terjadi apa-apa bukan tanggung jawab siapa-siapa, tanggung jawab lo sendiri. Kalau gitu kita langsung unboxing aja, kita langsung buka aja, tidak usah banyak basa-basi. Kita langsung ambil cutter di sini karena pisau lipat gua hilang. Ini udah ada tulisannya wajib unboxing video. Gua kasih lu unboxing video berupa sebuah konten ya, bukan unboxing video buat di e-commerce, tapi unboxing video beneran. Kalau barang baru tuh gua kalau bukanya itu nggak bisa santai gitu. Kenapa ya? Kayak kesusu gitu loh, kayak pengen, wah gue mau lihat. Dan gue sudah bisa lihat di sini udah ada kelihatan sarungnya. Kita langsung tarik aja, semoga ya ambiar semua. Ntar gue taruh dulu, kita lihat lagi di dalamnya apa. Ada ini bubble wrap ya. Jadi kayaknya sih semua barang-barangnya ada di sarungnya. Aduh, nah, jadi ini dia guys, helmnya guys, seperti ini. Bukan, ini masih disarungin, bukan ya, kita buka dulu. Kalau kita lihat ya, ini simple, hitam polos dan tulisan RSV-nya kecil di sini. Biasanya kalau sarung helm itu kan tulisan marka gede atau dengan warna-warna dan grafis lainnya. Ini enggak, ini simple, tulisan RSV-nya kecil, dan ini bisa kita pakai untuk nyimpen yang lain, misalnya nyimpen barang-barang helm dan atau mungkin bawa helmnya sendiri, ya kan? The moment of truth, gua bakal ngelihat helmnya seperti apa. Dan ini jujur pertama kali gue buka. Sebelum ini gue nggak unboxing sama sekali, tapi ini bener-bener for the first time. Beh, cakep. Wah, lihat dong built-in spoilernya. Keren loh. Taruh. Keren loh. Bagus nih. Suka gua. Bentuknya tuh masa kini banget, dan ini enteng sekali. Cuman beratnya tuh cuman 1,4 kg. Ini enteng. Gua megang satu tangan pakai tangan kiri. Ini enteng sekali. Padahal tangan kiri gua nggak terlalu kuat. Gua lebih kuat tangan kanan. Ini enteng sekali. Enak banget diangkatnya, dan bentuknya tuh juga cakep gitu loh. Nggak terlalu lebay, tidak terlalu banyak lekukan, tidak terlalu mengintimidasi, kalem. Bentuknya tuh kalem banget, tapi racing looknya masih ada.
ya. Built-in spoilernya nggak terlalu lebay, jadi dia bener-bener ya udah secukupnya aja segini, dan apa namanya, bentuk shellnya juga bagus. Terus di sini ada ventilasinya, di sini juga bentuknya tuh apa namanya, manis gitu ya. Kalau bisa bahasanya bisa dibilang manis gitu, kayak gini set set. Dan di sini juga ada, nggak lebay ya, ventilatornya juga di bawah sini nggak lebay. Kayak mekanismenya juga banyak orang yang mengerti, tinggal naik turun doang gitu kan. Flat visor ya kan, ini kita cuma dapat visor satu buah aja, cuma dapat clear flat visor, nggak dapat yang dark, nggak dapat yang apa namanya yang lainnya, yang chrome dan segala macam. Mungkin nanti kalau misalnya kita beli di RSV-nya pasti ada ya, kalau misalnya mau ganti yang dark smoke atau dan lain sebagainya. Ini yang penting udah dapat yang flat. Menurut gua yang penting itu udah dapat yang flat, karena sekarang itu kayaknya zamannya wajib nggak sih, helm full face itu udah wajib flat nggak sih, ya kan. Wih, ini sih cakep sih. Dan ini kita di sini ada manual booknya ya guys ya. Manual booknya ternyata tersimpan di sini, dan walaupun tidak akan dibaca sama orang-orang, ya kan. Dan gue juga akan mengikuti, tidak akan saya baca. A few moments later. Oke, pretty good. Ternyata di sini dia udah ada ininya, pengunciannya. Coba deh. Ini udah bisa dikunci. Oh. Jadi dia ada pengunciannya ternyata di sini, seperti helm-helm yang high end ya, yang besar, yang mahal-mahal gitu. Set 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 set. Oh, ini udah ngunci ternyata. Nggak usah dikelekin lagi. Jadi dia tutup itu udah pasti ngunci, cuy. Iya tuh, ini udah masuk ini dia nih. Dan ketika dibuka, langsung dibuka aja. Wow, nice. Oke, kalau gitu kita pindah POV aja, yang lebih enak untuk membahas detail dari helm ini. Oke, sekarang kita bakal ngeliat detail dari helm ini. Bentar, biar jelas lampunya gue ganti dulu. Nah, mantap. Kalau gitu kita langsung aja lihat dari bagian luarnya dulu. Jadi bagian shellnya seperti ini, seperti yang kalian sudah lihat ya. Bentuknya kayak yang tadi udah gue jelasin. Di sini ada built-in spoiler, dan di depannya ada 1, 2, 3, 4 buah ventilasi. Dan di sini udah bisa dibuka tutup semua. Artinya apa namanya, ketika kalian riding di panas-panas tinggal dibuka, di dingin-dingin tinggal ditutup ya. Ini klik-kliknya juga apa namanya, easy to use banget ya. Ini di atas diklik-klik semuanya, ditaik-naik turunin, diklik. Kalau yang di bawah itu dia kayak gini aja, buka tutupnya ya, gampang banget. Yang paling gampang yang bawah ini, yang paling enak buka tutupnya kalau kata gua. Dan built-in spoilernya seperti ini, bisa kalian lihat ya. Bentuknya dia di sini beda warna sendiri, artinya dia helmnya itu hitam doff, dan yang di sini dia warnanya hitam. Dan gue yakin line up yang lain, warna yang lain itu juga sama. Artinya kalau yang di sini warnanya abu-abu, di sini warnanya tetap hitam glossy. Kalau yang warnanya hitam glossy, di sini juga tetap hitam glossy. Jadi artinya dia menegaskan kalau ini tuh spoiler, makanya dia dibikin beda warna. Ini lumayan nggak gede dan nggak kecil spoilernya, jadi cukup aja lah tuh. Kayak gini aja spoilernya. Dan kalau misalnya kita lihat di bagian belakang ya, ini ada tulisan RSV-nya di sini. Terus di sini udah ada sertifikasi DOT dan ECE R22 nomor 5 di sini. Jadi helm ini sertifikasinya udah ECE. Bayangin helm kayak gini, entry level ya, bisa dibilang ini masih entry level, tapi udah ECE, udah yang oke banget lah. ECE itu udah oke banget, udah cukup banget, udah MotoGP sekali lah istilahnya. Terus yang lainnya, kalau di belakang sini kita tetap dapat angin keluar, exhaust ya. Kalau kita nyebutnya exhaust, di sini ada 2. Jadi dia akan ngalirin udara dari ventilasi yang bagian atas ya. Jadi udara masuk dari sini, keluarnya dia di bawah spoiler. Jadi seharusnya bagian shell kepala ini, bagian IPS bagian atas ini harusnya udah adem kalau kita pakai buat riding. Terus kita bahas bagian apa namanya, visor ya. Di sini kita udah dapat penjelasan visornya itu, speknya itu kayak gimana. Visornya ini udah polikarbonat, dan dia udah pakai scratch resistance. Walaupun gua nggak bakalan nyoba ya, gua nggak bakalan nyoba ngebaret-baretin, enggak, karena sayang banget. Nah, mumpung kita lagi bahas visor, kita bakal sekalian buka aja plastik pelindungnya biar kelihatan lebih jelas. 3, 2,
Oh yes. Wih, asik. Itu bagian paling enak itu. Bagian paling sangat bikin enak ketika unboxing helm. Ya, di sini size-nya bisa katakan di sini size-nya adalah L. Jadi kepala gua itu sebenarnya size L. Semua helm yang gue pakai itu size L, dan di sini kita bisa lihat secara bersih visornya. Kalau kita kesampingin udah jelas ya, dia flat visor. Dan dia udah pin lock ready, artinya harusnya dia sudah ada pin locknya atau ready untuk dipasang pin lock, karena gua nggak lihat ada pin lock di sini, cuman dia di sini ada ininya nih, ada sealnya. Kalau bisa gue lihat di sini ada sealnya, jadi dia benar-benar karet innernya ini megang visornya ketika visornya ketutup, jadi angin itu nggak bakalan masuk. Artinya kalau ketika visornya ditutup itu harusnya lebih kedap rasanya, jadi angin-angin dan suara-suara angin itu nggak akan masuk, justru angin masuk lewat ventilator aja, nggak lewat visor. Mekanisme buka tutupnya dia itu sebenarnya ada 3 kali. Sini ada kunciannya di bawah sini, tinggal dibuka 1, 2, 3. Jadi oh ada 4 ternyata guys. Ada 4. Ini 1 ya, paling ke atas, paling buka. Terus ada 2, 3, 4. Oh 5 ternyata. Kok nambah? Kita hitung sekali lagi ya guys ya. Kita hitung sekali lagi ya. 1, 2. 2 kali tadi mah. 1, 2, 3. 3 kali tadi. 4. Udah 4. Dan ini memang agak susah. Jadi buat kalian yang masih kurang paham, ini memang harusnya itu seperti ini. Visor yang baik itu seperti ini. Jadi dia susah dibuka. Jadi ketika kita mengalami amit-amit ya, mengalami crash, itu dia susah untuk terbuka, karena kalau misalnya crash, visor tiba-tiba kebuka, itu bahaya banget. Partikel-partikel serpihan-serpihan ketika crash itu bisa masuk semua ke area mata. Jadi ini ketika dia ketutup, walaupun tidak ada mekanisme kuncian, harusnya tetap masih tertutup ya. Justru kalau visor-visor yang gampang kebuka itu malah yang berbahaya. Oke, di sini juga kita bisa lihat ada www.rsphelmets.co.id dan tulisan sertifikasi SNI itu ada di bagian sini. Ya, dia timbul seperti biasa. Dan sebelah satunya lagi, sebelah kanan itu cuma ada tulisan merek helmnya, bukan merek nama helmnya FFS 21. Dan kalau bisa kita lihat mekanisme ratchetnya kayak gini. Ini terlihat gampang dibuka. Jadi dia tinggal ada congkelannya di sini, harusnya dicongkel ini aja, itu udah langsung kebuka ya. Nah, kalau gitu kita langsung lihat bagian innernya guys. Nah, dalemannya, busa-busanya, IPS-nya, strapnya dan segala macam itu bentukannya secara keseluruhan itu seperti ini. Ini rack rollnya dia udah kulit ya. Di bagian luarnya ini kulit dan di bagian dalamnya ini ada leather. Dan kita di sini dikasih emergency quick release. Jadi amit-amit lagi kita mengalami kecelakaan, jadi orang yang ngebantu itu bisa ngebukain helm dengan cara yang lebih aman. Tinggal tarik ini aja, itu IPS, busa dan segala macamnya akan terlepas dari shellnya. Dan mekanisme strapnya, chin strapnya ini sudah double D-ring, artinya makanya helm ini sebenarnya kalau menurut gua itu nggak apa-apa dipakai untuk sekedar track day aja, karena mekanismenya sudah double D-ring. Dan ini salah satu strap yang paling bagus gitu, jadi dia benar-benar nguncinya itu kuat banget. Nah, busanya seperti ini. Kalau misalnya chick padnya ini gue pegang, ini halus, berasa banget halusnya, dan malah menurut gua hampir sehalus punyanya Arai. Nanti kita coba apakah benar-benar enak. Dan di sini kita juga dapat chin guard ya. Chin guardnya ini lumayan besar, dan ini untuk menghalangi angin supaya dia tidak masuk ke dalam helm melalui jalur bawah ya, jalur undangan. Ini adalah jalur undangan dan tidak direkomendasikan angin untuk masuk karena sangat mengganggu. Nah, tapi buat teman-teman yang nggak seneng, gampang, ini tinggal dilepas aja. Ini dia bisa lepas pasang, dan lepas pasangnya itu gampang banget, tinggal diselipin doang. Ini kan ada plastik-plastiknya kayak gini, itu tinggal diselipin aja. Jadi ini sebenarnya fitur opsional, tapi gue lebih suka make karena ini sangat-sangat berguna buat gue yang suka ngomong sendiri di dalam helm. Oke, terus kalau misalnya kita lihat bagian dalamnya lagi ya, seperti ini. Ini bagian busa dalamnya, innernya, itu dia terlihat banyak bolong-bolongnya. Di sini banyak bolong-bolongnya, ini untuk
tempat lewatnya angin. Walaupun sebenarnya nggak terlalu ini ya, kalau kata gua ini mungkin ademnya mungkin adem tapi nggak terlalu adem mungkin ya, karena bolong-bolongannya kalau kata gua masih sedikit kurang. Kalau ini misalnya kita angkat sedikit, ini gua udah bisa megang IPS-nya. Dalam ini udah ada IPS-nya dan sudah bolong-bolong juga IPS-nya, artinya angin itu bisa masuk dengan lancar. Dan sejauh ini yang gue pegang sih, dari tadi gue pegang-pegang itu dalamnya itu bener-bener enak banget. Asli ini enak banget, halusnya itu dapat banget ya. Dan ini bener-bener harus gue jaga supaya halusnya itu tetap seperti ini. Jadi dicuci-cucinya itu nggak boleh sembarangan. Dan ini jujur gue nggak tahu dia head shape-nya apa. Semoga aja dia intermediate oval, karena kepala gue intermediate oval. Tapi rata-rata helm-helm lokal itu head shape-nya itu adalah intermediate oval, dan ini gue harap intermediate oval. Jadi kalau misalnya kalian beli helm itu, kalian wajib tahu ininya apa namanya, head shape-nya itu apa. Head shape itu adalah bentuk dari lingkar kepalanya. Jadi kalau misalnya lingkar kepala kalian itu round, kalian cari helm yang round. Kalau misalnya kepala kalian itu oval, cari helm yang oval. Nah, sedangkan gua adalah intermediate oval. Semoga helm ini intermediate oval, karena kalau enggak bakalan sakit ketika helmnya dipakai dalam waktu yang lama. Oke, kalau gitu kita langsung aja tes fitting gimana rasanya helm ini ketika sudah dipasang di kepala. Oke, yuk langsung aja. Oke, kalau gitu kita akan coba tes fitting helm ini rasanya seperti apa. Kita akan coba untuk pertama kali tanpa balaklava, jadi benar-benar biar bisa ngerasain. Ini kuping gua ini sih yang paling pertama gue perhatiin adalah pasti bagian kuping, karena gua rewel banget pasti kalau bagian kuping tuh luas sekali, karena dia udah untuk built-in intercomnya itu udah disediain tempatnya. Jadi bagian kuping itu pasti terasa sangat luas, dan ini gue yakin ketika dipakai buat riding bagian kuping bakal adem, jadi anginnya mungkin harusnya bakalan masuk. Dan kita bakal coba sekarang kalau pakai kacamata seperti apa, karena ini sebenarnya bukan kacamata hitam biasa, ini sebenarnya kacamata silinder gua. Jadi gua mau nggak mau kalau riding harus pakai kacamata. Gampang banget cuk, tidak ada effort, tidak ada kesulitan, langsung masuk. Ini bener-bener helm yang sangat ramah sekali untuk orang berkacamata. Ini enak banget. Jadi kacamata gua nggak mungkin patah ketika dipakai atau dilepas, dan ini berasa enak banget. Dan ketika kita fitting helm itu wajib sekali kita coba tutup visor. Dan kita goyang-goyangin kayak gini. Kita goyang-goyangin, kita coba perhatiin bagian kepala, kita rasain bagian mana yang sekiranya ada gap atau longgar ya. Ini size-nya tadi udah gue bilang L ya. Jadi kita rasain ada nggak sih bagian yang nggak nyentuh kepala. Dari bagian IPS-nya itu ada nggak yang nggak nyentuh kepala, karena itu bakalan jadi bahaya ketika kita terjadi benturan di helmnya. Oke, kayaknya sih enak sih. Ini bener-bener innernya, busanya itu hampir mirip-mirip kayak helm Arai. Mirip-mirip ya. Jadi dia tuh lembut di pipinya tuh enak banget. Dan enak loh. Cuman di sini gua ada satu kekurangan ya. Ini honest review, ada satu kekurangan yang gua rasain, yaitu ini nose guard-nya malah kena ke hidung gua di sini. Jadi nose guard-nya ini harusnya ada di atas hidung, cuman di sini dia kena ke hidung gua. Mungkin nanti gue bakalan bikinin custom, atau mungkin gue lepas aja nose guard-nya. Dan di sini bagian dagunya ini dia menopang dengan sempurna, kena sama dagu gua dan nggak menghalangi ketika gua mangap. Ini enak sih, kayak pengen langsung gue pakai riding gitu. Udah cus lah, kalau gitu gue tutup aja video ini ya. Gue pengen jalan-jalan, gue pengen nyoba. Yang jelas gue bakal update terus tentang helm ini, dan ketika beberapa hari kemudian bakalan gue kasih kalian review lengkap tentang helm ini, karena video ini cuman video unboxing dan first impression aja. Kalau gitu gue tutup aja video ini. Thank you banget buat RSV Helmet, thank you so much karena udah ngirimin helm seenak ini, seganteng ini buat gue. Ya, kalau gitu gue tutup aja. Dari tadi gue udah ngomongin. Kalau gitu gue tutup aja video ini. Thank you so much buat yang udah nonton. Thank you so much RSV Helmet. Kalau gitu jangan lupa di like, di share, dan di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and peace ya, nggak ada obat.